بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Hari-hari ini kita sudah mendekati Idul Qurban. Karena itu biasanya kita membahas tafsir Al-Quran. Sore ini kita membahas Al-Arba'un fil Adhahi. 40 hadis tentang Qurban Idul Adha. Buku ini ditulis pada tahun 1443 Hijriah atau 2022 Miladiyah. Tapi sebelumnya beberapa tahun yang lalu sudah pernah ditulis, tetapi isinya sedikit berbeda. Nah, di sini dibahas yang pertama kali tentang hukmul udhiyah, hukum kurban Idul Adha. Ibnu Umar ditanya oleh seseorang, apakah kurban Idul Adha wajib atau tidak? Maka dia mengatakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin berkorban. Maka si penanya bertanya lagi, maka dia mengatakan, kamu paham tidak? Rasulullah berkorban, umat Islam juga berkorban. Nah, maka menurut Ibnu Umar tidak usah dibahas wajib sunnahnya. Yang penting diperintahkan oleh Nabi dan dilakukan oleh Nabi, maka kita lakukan. Tidak peduli apakah wajib ataukah sunnah. Tapi jujur saja memang masalah ini khilafiyah. Ada yang mewajibkan, ada yang mensunnahkan. Yang mewajibkan dasarnya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi, yang punya kelonggaran harta tidak mau kurban, fala yaqrabanna musallana, tidak usah dekat-dekat ke tempat salat Idul Adha kami. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang mengatakan tidak wajib berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Idza dakhala al-ashru, kalau sudah masuk 10 awal Dzulhijjah dan seseorang ingin untuk kurban, maka jangan potong bulu, jangan potong kuku sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Nah, di sini ada kata-kata ingin kurban. Kata-kata ingin ini menunjukkan tidak wajib kurban. Berarti ada yang ingin kurban, ada yang tidak ingin kurban. Nah, berarti tidak wajib. Kemudian yang mengatakan wajib juga bisa dikuatkan dengan dalil yang lain. Rasulullah mengatakan, wahai para manusia, inna ala ahli kulli bait, keharusan setiap penduduk rumah, penghuni rumah, setiap tahunnya untuk kurban Idul Adha dan kurban Atirah. Kurban Atirah itu kurban pada bulan Rajab, tetapi perintah kurban Atirah ini sudah dihapuskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menurut mayoritas para ulama. Menurut Imam Syafi'i belum dihapus, masih disyariatkan, tetapi tidak wajib. Kemudian larangan memotong kuku dan bulu. Ini berlakunya hanya untuk orang yang aradil, yang ingin korban. Sehingga yang tidak ingin korban tidak ada keharusan untuk tidak memotong bulu dan kuku. Termasuk keluarganya tidak terkena. Kenapa? Karena keluarganya tidak berkorban. Keluarganya hanya mengikuti atau menghadiri korban yang dikorbankan oleh orang tuanya. Maka yang berkorban saja yang terkena hukum ini. Tapi memang ini masalah khilafiyah. Sebagian ulama berpendapat kalau bapaknya berkorban, maka seluruh keluarganya mendapatkan hukum ini. Tapi pendapat yang saya pilih adalah bahwa ini khusus bagi yang berkorban saja, sesuai sabda baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Larangan ini pun juga diperselisihkan ulama. Kalau mazhab Ahmad haram potong buku. Kalau potong buku berarti dosa. Mazhab Syafi'i makruh saja, tidak sampai haram. Mazhab Maliki dan Abu Hanifah, Imam Malik dan Abu Hanifah, malah tidak haram juga tidak makruh potong buku. Nah, tapi karena dilarang oleh Nabi, kita ikut saja perintah Nabi, tidak usah potong buku.
Dalilnya apa? Imam Syafi'i mengatakan bahwa larangan ini tidak haram. Dalilnya hadis tentang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam setelah mengirim hadyu itu hewan korban untuk orang haji yang dikirim dari Madinah menuju ke Mekah. Waktu itu Nabi haji. Maka kata Aisyah setelah mengirim hewan itu, falam yahrum ala Rasulillah syai'. Maka tidak ada sesuatu yang haram atas Nabi, sesuatu yang sebelumnya halal. Potong kuku kan sebelumnya halal. Nah, Nabi setelah mengirim hewan korbannya tadi, tidak ada yang haram. Sampai disembelih hewan itu, tidak ada yang haram. Berarti larangan tadi tidak sampai kepada haram. Ya. Dan saya cenderung mazhab Syafi'i ini. Karena mengkompromikan dua hadis. Karena kalau mengatakan haram berarti hanya memakai hadis yang sebelumnya. Hadis ini tidak terpakai. Tapi kalau dua-duanya kita pakai, jatuhnya berarti makruh saja larangan tersebut. Adapun hikmahnya tidak disampaikan oleh Nabi. Ya. Tapi mayoritas para ulama mengatakan hikmahnya adalah kita dibebaskan oleh Allah seluruh tubuh kita dari api neraka. Karena orang berkorban kan diampuni oleh Allah. Nah, ketika anggota tubuhnya utuh, kuku-kukunya utuh, bulunya utuh, maka nanti ketika kita sudah berkorban, maka seluruh anggota kita dibebaskan oleh Allah dari api neraka atau diampuni oleh Allah. Nah, sehingga setelah itu baru kemudian kita potong kuku kita. Kalau kita punya 3 korban, maka potong kukunya setelah 3 korban ini selesai semuanya. Kalau baru berkorban 2, satunya belum dikorbankan, maka masih belum potong kuku. Rasulullah kan pernah itu, korban, 1 kali korban itu 7 ekor onta. Gak main-main loh. 7 ekor onta, mahal onta ini. Langsung dalam 1 kali korban. Itu dermawannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syarat korban Idul Adha. Syarat yang pertama, usianya harus musinnah. Nah, musinnah itu kalau onta 5 tahun masuk tahun ke-6, kalau sapi 2 tahun masuk tahun ke-3, kalau domba 1 tahun masuk tahun ke-2, kalau kambing Jawa, nah ini yang diperselisihkan. Menurut mayoritas ulama, kambing Jawa sama dengan domba, yaitu 1 tahun. Menurut mazhab Syafi'i yang sahih 2 tahun. Jadi kambing Jawa oleh mazhab Syafi'i pendapat yang sahih disamakan dengan sapi. Harus berapa? 2 tahun. Bagaimana kalau tidak mengetahui usianya? Karena tidak pernah menulis tanggal lahirnya hewan. Nggak ada bidannya, nggak ada akte lahirnya. Nah, maka musinnah bisa diketahui dari gigi. 2 gigi depannya sudah tanggal, sudah ganti yang baru. Biasanya karena ganti yang baru maka lebih panjang daripada yang lain. Nah, itu berarti sudah musinnah. Kemudian khusus untuk domba ada hukum khusus. Kalau dia sudah usia jaza'ah, maka sudah sah untuk korban. Padahal jaza'ah itu belum sampai 1 tahun. Nah, jaza'ah itu berapa tahun? Itu juga diperselisihkan lagi. Tetapi menurut Imam Tirmidzi, dia menukil dari sebagian riwayat, sebagian pendapat bahwa jaza'ah itu usia 6 bulan. Nah, maka khusus domba usia 6 bulan boleh. Adapun usia 6 bulan untuk kambing Jawa, maka ijma' para ulama tidak sah. Kecuali Ibnu Hazm saja yang membolehkan, sementara hadisnya yang kita tampilkan di sini hanya mengkhususkan untuk domba, tidak berlaku untuk kambing Jawa. Kemudian aib-aib atau cacat pada hewan korban. Ada 4 yang kata Nabi tidak sah untuk korban. Yang pertama, buta sebelah mata yang jelas butanya. Yang kedua, sakit yang jelas sakitnya. 3, pincang yang jelas pincangnya. Yang keempat, yang kurus sampai tidak bersumsum. Nah, sekarang cacat selain ini bagaimana? Cacat selain ini, menurut mayoritas para ulama, kalau cacatnya lebih dahsyat, maka berarti lebih tidak sah. Menyelisih mereka mazhab Zahiri mengatakan kalau cacatnya bukan ini maka masih sah. Jadi kan buta setelah 1 mata kan tidak sah. Nah, kalau buta dua-duanya malah sah kata mereka. Aneh sekali, maka tidak usah kita ikuti pendapat itu. Apabila airnya itu lebih rendah daripada 4 yang disebutkan di sini, nah, maka di sini pun juga diperselisihkan ulama.
Kalau mazhab Syafi'i dan mayoritas para ulama, ketika aibnya itu mengurangi dagingnya, maka juga tidak sah. Misalnya telinganya ini hilang separuh. Telinga kan termasuk yang bisa dimakan tadi. Nah, maka ketika telinganya hilang separuh tidak sah. Kenapa? Karena mengurangi daging atau mengurangi sesuatu yang dimakan. Tetapi sebagian ulama berpendapat selama bukan empat ini tadi maka masih dimaafkan. Contohnya a'dabal qarni wal udun, yang tanduknya hilang separuh dan telinganya hilang separuh, ya. Separuh atau lebih. Nah, itu dilarang oleh Nabi. Nah, larangan ini maksudnya gimana nih? Ada yang mengatakan tadi larangan tidak sah, ada yang mengatakan larangannya hanya bersifat makruh saja, tapi masih sah karena tidak termasuk empat yang disebutkan. Demikian juga Rasulullah memerintahkan supaya para sahabat memeriksa mata dan telinga korban. Ini maksudnya jangan sampai ada cacat pada mata maupun telinga. Nah, perintah ini maksudnya gimana? Apakah kalau ada cacatnya berarti tidak sah? Perselisihan tadi terjadi sama dengan untuk hadis ini sama, ya. Jadi ketika mengurangi daging, maka menurut mayoritas para ulama tidak sah. Tapi menurut pendapat yang lain sah karena bukan termasuk yang empat tadi. Dan itu yang dipilih oleh guru kami. Sebagian guru kami, ya, selama bukan empat tadi maka masih sah. Tapi ya sebaiknya kita persembahkan kepada Allah sesuatu yang paling baik. Karena Allah menceritakan dalam Al-Quran tentang dua anaknya Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Il qarraba qurbanan, keduanya berkorban. Fatuqubila min ahadihima, satunya diterima, walam yataqabbal min al-akhar, satunya tidak diterima. Ternyata dijelaskan oleh para ulama, yang satu berkorban dengan mempersembahkan yang terbaik, yang satunya mempersembahkan yang jelek-jelek. Nah, maka kalau kita ingin diterima oleh Allah, pilih yang paling sempurna sebagaimana korban baginda Rasulullah SAW. Adapun kalau cacatnya itu muncul setelah kita tetapkan hewan sebagai hewan korban, maka dimaafkan. Karena Abu Sa'id bercerita, kami beli kambing bebas untuk berkorban. Ternyata diserang oleh serigala bagian pantatnya atau telinganya. Maka tanya kepada Nabi SAW, Nabi kemudian mengatakan, "Dhahi bihi, silahkan kamu korbankan, silahkan." Kenapa? Karena ketika beli itu masih utuh. Adapun setelah itu dimasukkan di kandang, menunggu tanggal 10, malah diserang serigala. Nah, ini dimaafkan, aib seperti ini. Meskipun saya jujur hadisnya ini derajatnya dhaif, tetapi mungkin karena tidak ada hadis yang lain dalam bab ini, oleh para ulama hadis ini dipakai. Hewan korban boleh jantan, boleh betina, karena Nabi mengatakan adzukranan kunna aminathan. Tidak masalah mau jantan, mau betina. Meskipun sabda Nabi ini sebenarnya dalam bab akikah, tapi oleh para ulama hukumnya akikah disamakan dengan korban Idul Adha. Adapun berserikat di dalam korban, maka satu ekor sapi boleh untuk 7 orang, satu ekor onta boleh untuk 7 orang menurut mayoritas para ulama. Apakah ada yang berbeda? Ada. Imam Malik berpendapat satu ekor satu orang. Jadi satu sapi ya satu orang. Tidak bisa 7 orang, tidak bisa. Memang sapi nyawanya berapa? Kalau nyawanya 7 ya silakan 7 orang. Sapi nyawanya 1, maka masing-masing orang korban 1 nyawa. Tapi karena sahih dari Nabi korban sapi boleh 7 orang, kita pakai pendapat yang boleh 7 orang. Ada lagi pendapat yang lain bahwasanya onta boleh 10 orang. Ini pendapatnya Imam Ishaq bin Rahuyah. Maka tidak benar perkataan Ibnu Rushd di dalam kitab Bidayatul Mujtahid bahwa ulama sepakat onta harus 7, tidak boleh lebih. Ini perkataan beliau tidak benar. Tidak terjadi ijma'. Ada perselisihan pendapat. Mayoritas ulama cukup untuk 7 orang. Tapi kata Ishaq bin Rahuyah bisa untuk 10 orang. Berarti tidak sepakat di sini. Imam Ishaq itu juga ulama loh.
Sehingga ketika beliau menyelisih pendapat para ulama yang lain, tidak bisa dikatakan itu terjadi ijma atau sepakat, tidak bisa. Kemudian satu ekor kambing sah untuk sekeluarga. Karena Abu Ayyub Al-Ansari mengatakan, dulu satu orang itu berkorban satu kambing untuk sekeluarga. Kemudian ada yang dimakan, ada yang dibagikan. Kemudian sekarang ini orang-orang berlomba-lomba untuk banyak-banyakan korban. Sehingga satu keluarga berkorban 5, berkorban 10. Nah, ini tidak sesuai sunnah. Tapi seandainya korban 10 bukan untuk berbangga-bangga, tidak masalah. Jadi misalnya semuanya kaya, anaknya 5 belum menikah semua, tapi sudah kerja semua. Nah, akhirnya semuanya korban. Ibunya korban, bapaknya korban, anaknya 5 korban semua. Gak ada masalah. Karena mereka tidak dalam rangka berbangga-bangga. Ya, tapi karena semuanya punya duit yang banyak. Adapun fadilah korban Idul Adha, maka tidak ada satupun hadis yang sahih yang khusus membahasnya. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Arabi, laisa, tidak ada fi fadlil udhiyah, dalam masalah fadilah korban Idul Adha haditsun sahih, satupun hadis yang sahih tidak ada. Adanya yang dhaif. Contohnya Rasulullah katanya bersabda, tidak ada amalan manusia pada hari Idul Adha yang lebih disukai oleh Allah daripada menumpahkan darah korban, yaitu menyembelih. Sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya, bulunya, kukunya, kemudian akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya. Ini dhaif riwayat Tirmidzi. Demikian juga matoyakum ala sirat, korban itu dipilih yang bagus karena akan menjadi kendaraan kita nanti di atas jembatan, di atas neraka jahanam. Nah, maka berarti kalau korban sapi untuk 7 orang, berarti satu untuk apa? 7 orang. Nah, kuat nama betul. Nah, maka nggak usah muncul pertanyaan begitu, hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif, nggak usah dibahas nih, tidak bisa dijadikan dalil. Dan justru gara-gara hadis dhaif ini sebagian orang kemudian salah paham, dikira korban itu seumur hidup cukup sekali. Kenapa? Sudah punya kendaraan untuk di akhirat. Itu salah. Nabi aja 9 tahun korban terus. Mulai dari tahun 2 Hijriah adanya syariat korban Idul Adha, maka sampai akhir hayat beliau tahun 11 Hijriah beliau selalu korban, maka korbannya 9 kali karena beliau mengalaminya 9 kali. Nah, ini hadisnya tentang Nabi korban setiap tahun belum ada. Ini mestinya saya tampilkan di sini. Tapi kalau fadilah yang umum ada. Rasulullah bersabda, mal amal, tidak ada amalan fi ayyamin, pada hari-hari, afdal minhu, yang lebih utama daripada amalan-amalan fi ashri dzulhijjah, yang dilakukan pada 10 awal Dzulhijjah. Tapi syaratnya harus tanggal 10 dong ini. Karena fadilahnya ini dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Kalau kita korbannya tanggal 11 atau 12 atau 13, ya sahnya sah. Tetapi fadilahnya tidak kena. Dalam hadis ini Nabi mengatakan amalan yang paling utama adalah amalan pada 10 awal Dzulhijjah. Nah, paling utama maksudnya gimana? Paling utama maksudnya paling banyak pahalanya. Karena itu mumpung kita masih di 10 awal Dzulhijjah ini, mari kita perbanyak amal-amal sunnah. Kalau bisa 10 awal Dzulhijjah ini kita khatamkan Quran. Kalau bisa. Berarti satu hari baca berapa? 10 juz nih. Nah, kok 10 juz? 3 juz lah ya. 3 juz. Ada satu perkataan Anas bin Malik. Ini cukup bagus ini perkataan Anas bin Malik. Karena yuqal, dulu dikatakan bahwasanya 10 awal Dzulhijjah ini bikulli yaumin alfu yaumin. Satu harinya sebanding dengan 1000 hari. Jadi kita beramal satu hari pada 10 awal Dzulhijjah ini sama dengan 1000 hari di hari yang lain.
Nah, kalau baca Quran itu satu hurufnya dapat pahala berapa? 10 itu pada hari biasa. Maka kalau pada hari yang istimewa ini berarti 10 peng 10.000. Satu hurufnya mendapatkan 10.000 pahala. Nah, mari kita perbanyak apa? Baca Quran pada hari-hari ini. Bahkan ada perkataan yang lebih bagus. Perkataan Ibnu Abbas. Tapi untuk kita bisa enggak nih? Ibnu Abbas mengatakan la tudfi'u sujakum. Jangan matikan lampu rumah layalil ashr pada malam-malam 10 awal Dzulhijjah. Maksudnya tujibul ibadah, digunakan untuk ibadah, bukan nonton sepak bola. Jadi lampunya jangan dimatikan, maksudnya baca Quran, melean untuk tahajud. Nah, kira-kira bisa enggak kita nih? Paling-paling lampunya hidup tapi orangnya mati. Masya Allah. Kita kayak begitu gitu. Niatnya gede tapi apa? Amalnya kurang. Baik, kemudian korban Idul Adha yang paling utama yang apa? Kalau Nabi korbannya itu 2 kambing kibas jantan yang bertanduk sempurna dan berbulu putih. Nah, itu korbannya Nabi yang biasanya beliau korbankan tiap Idul Adha. Kambing kibas jantan 2 ekor. Bukan kambing Jawa itu kan lebih murah. Nah, ini kambing kibas jantan. Maka menurut mazhab Maliki, korban paling utama kambing kibas. Kenapa? Yang dipilih oleh Nabi berarti lebih utama. Pendapat yang lain mengatakan yang paling utama adalah yang paling mahal unta, kemudian sapi, kemudian kambing. Tapi maksudnya itu unta satu orang, bukan per 7, bukan. Kalau per 7 ya berarti paling utama unta, kemudian sapi, kemudian kambing, kemudian 1/7 unta, kemudian 1/7 sapi. Demikian mazhab Syafi'i. Jadi kalau kita mengikuti mazhab Syafi'i ini, kalau kita korban sapi, itu berarti kita pada urutan keempat, keempat. Karena paling utama unta, yang kedua sapi, yang ketiga kambing, nah yang keempat 1/4 unta, yang kelima malah 1/4 sapi. Urutan kelima kita ini. Kalau kita korban apa? Sapi. Tapi kalau korban kambing, maka malah urutan yang ketiga menurut mazhab Syafi'i yang tersebar di Indonesia. Dalilnya apa? Bahwasanya unta itu lebih utama. Dalilnya Nabi mengatakan tentang orang yang datang Jumatan pertama kali, dia seperti korban unta. Yang datang kedua seperti korban sapi. Yang datang ketiga seperti korban kambing kibas. Nah, tapi ini semuanya seekor-seekor. Tapi kalau sepertujuan enggak lebih utama, enggak. Adapun hadis yang mengatakan korban paling bagus itu adalah domba usia jaza'ah, usia 6 bulan. Ini tidak sahih, tidak sahih. Dan tidak masuk akal menurut saya paling bagus, murah atau paling bagus gimana nih. Tapi itulah pendapatnya Ummu Salamah istri Nabi. Dia kalau korban biasanya pilih domba yang 6 bulanan. Ya mungkin karena dagingnya lebih empuk, mungkin. Adapun dari sisi bulunya, maka damu afro, 1 ekor yang bulu putih lebih dicintai oleh Allah daripada 2 ekor yang bulu hitam. Tapi ini hanya dari sisi bulu saja. Kalau dari sisi mahalnya, dari sisi harganya paling utama yang paling mahal. Dari sisi badannya paling utama yang paling gemuk. Dari sisi bulunya paling utama yang putih. Apalagi dari sisi hewan yang paling utama ya unta tadi. Jadi tidak berarti setiap yang putih lebih utama dari yang hitam, tidak begitu. Itu hanya utama dari sisi bulunya saja. Adapun dari sisi harganya, kalau yang gemuk hitam, maka dia lebih utama dari sisi hal itu. Kenapa? Karena Nabi mengatakan budak yang paling utama untuk dimerdekakan itu yang paling mahal harganya. Nah, berarti para ulama katakan berarti korban pun juga begitu. Yang paling mahal harganya itulah yang paling utama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembagian daging korban. Imam Syafi'i punya 2 pendapat. Pendapat pertama dibagi 3.
sepertiga untuk kita, sepertiga untuk orang miskin, sepertiga untuk hadiah orang-orang yang tidak miskin. Sebagian ulama berpendapat dibagi tiga itu sepertiga dimakan, sepertiga disedekahkan, sepertiga disimpan. Berarti kita dapat berapa? 2/3. Itu akeh nih Pak. Nah ini pakai hadis nomor 25 ini sakit angsa 2/3. Nah nanti dihafalkan deh. Sehingga nanti bisa bilang ke takmir yang Pak Takmir saya pengen yang dapat 2/3. Dalilnya apa ini? Hadis nomor 25. Tapi semakin banyak kita sedekahkan, semakin besar pahalanya. Pendapat yang kedua dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kan punya dua pendapat ini. Nah, pendapat yang kedua, beliau mengatakan dibagi dua. Separuhnya untuk kita, separuhnya untuk diberi makan kepada orang-orang miskin. Karena Allah mengatakan fakulu minha, makanlah. Wa at'imul qani'a wal mu'tar. Berilah makan kepada orang-orang miskin. Nah, berarti dibagi dua. Separuh kita makan, separuh kita berikan. Nah, ini tambah lebih banyak lagi, separuh. Oke, di bawahnya tadi. Adapun korban Idul Adha Nabi, beliau memang memberi makan kepada keluarganya sepertiga, memberi makan kepada fakir miskin tetangganya sepertiga, memberi sedekah kepada peminta-minta yang suka kelilingan itu juga sepertiga. Nah, jadi Nabi hanya mengambil sepertiga saja. Itu hadisnya Hasan, diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asfahani. Karena itu yang paling bagus menurut saya adalah yang sesuai Nabi. Ya. Artinya jangan lebih dari sepertiga. Kalau kurang dari sepertiga malah bagus, karena semakin banyak sedekah semakin besar pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun larangan untuk menyimpan lebih dari 3 hari itu hanya berlaku dulu saja. Waktu itu sedang kondisi paceklik dan sejenisnya. Maka tidak banyak yang korban. Maka oleh Nabi yang korban-korban itu disuruh nyimpennya hanya 3 hari. Di atas itu jangan disimpan. Kenapa? Supaya lebih banyak ya dibagikan. Tapi setelah itu kemudian Allah memberikan kelapangan. Akhirnya Nabi mengatakan, ad-dakhiru, ya, silahkan disimpan, ma badalakum, terserah kamu. Terserah kamu itu sampai tahun depan juga boleh, Pak. Menyimpan dari Dzulhijjah sampai Dzulhijjah. Ada hadisnya. Tapi tampaknya dhaif ya. Tapi bolehnya boleh. Ya. Tapi ya kok nemen-nemen ya. Nyimpan sampai setahun minggu ngopo ya. Ya kalau jamurnya sih mungkin enggak. Dimasukkan di kulkas bagian freezer itu ya. Tapi ya dagingnya rasanya sudah berubah. Karena lamanya di dalam kulkas. Enggak enak dan kurang-kurang seger katanya ya wallah. Kemudian disunahkan kalau kita pulang dari Idul Adha, maka kalau Nabi setelah pulang itu tidak makan juga. Sebelum berangkat tidak makan. Setelah pulang juga tidak makan. Makannya kapan? Ketika sudah selesai menyembelih, maka pertama kali yang beliau makan adalah kabid udhiyah. Hati dari korban Idul Adha-nya. Kenapa kok dipilih hatinya? Kenapa? Kata para ulama, supaya serupa dengan penghuni jannah. Penghuni jannah itu ketika awal masuk surga, itu oleh Allah langsung dikasih hidangan pertama kali hati dari ikan. Nah, ikan itu kan ada hatinya, itu ada tambahannya kecil begitu. Nah, itu paling lezat, itulah yang dihidangkan pertama kali oleh Allah kepada penghuni jannah. Nah, supaya seperti mereka, maka dilakukanlah perbuatan ini oleh baginda Rasulullah SAW. Tapi saya jujur, hadisnya kata Imam Zahabi, lam yutaba alaih, alias tidak sahih. Adapun hadis yang sahih hanya disebutkan makan dari hewan korbannya. Tidak disebutkan hati, apakah daging ataukah hati. Jadi tidak harus hati lah, terserah mau yang mana, bebas. Kemudian menjual kulit korban. Rasulullah bersabda, man ba'a jilda udhiyati, siapa yang menjual kulit korban dia, fala udhiyatalah, maka tidak ada korban untuknya. Berarti dia tidak mendapatkan pahala sama sekali dari korbannya. Yang sudah korban malah dijual, maka jangan dijual. Kalau orang miskin dikasih kulit, setelah itu dia jual, nggak ada masalah. Karena yang menjual ini yang dilarang adalah yang korban itu sendiri. Tapi saya jujur ya,
ulama sepakat kalau yang dijual itu dagingnya tidak boleh. Sepakat. Tapi mereka berselisih pendapat kalau yang dijual itu adalah kulitnya atau bulunya atau yang lain-lain yang bisa dimanfaatkan. Tanduknya misalnya dijual. Bisa enggak itu? Nah, menurut mayoritas para ulama sama saja, tidak boleh. Dagingnya tidak boleh, lain-lainnya juga tidak boleh. Sama dengan apa itu? Babi ya. Allah mengatakan lahmal khinzir. Daging babi jangan dimakan. Tapi tidak hanya dagingnya, ya semuanya kena. Ya. Bulunya juga kena, nggak boleh. Kemudian apa itu? Tulangnya di presto juga nggak boleh. Semuanya nggak boleh. Ini saking dahsyat sampai mati nih, Pak. Baik. Menurut Abu Hanifah, boleh dijual tapi tidak dengan uang. Jadi tukar menukar boleh. Ini saya punya kulit. Kemudian ditukar dengan apa? Ditukar dengan mobil ambulan misalnya. Boleh. Sehingga dapat mobil ambulan untuk masjid. Menurut Atha boleh dijual meskipun dengan uang. Ya, tapi saya katakan sunnah Nabi lebih kita sukai sehingga tidak usah dijual saja sama sekali. Kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyembelih kurban, beliau menyuruh Ali untuk membagi kullah semuanya. Dagingnya dibagi, kulitnya dibagi, kemudian juga pakaian onta juga dibagi. Onta kan ada pakaiannya, nah itu juga dibagi. Adapun korban untuk mayit, maka ada hadisnya tetapi dhaif bahwasanya Ali disuruh Nabi untuk korban untuk Nabi kalau Nabi sudah mati. Tapi hadisnya dhaif. Karena itu para ulama berselisih pendapat, kalau menurut Ibnu Mubarak, saya lebih suka tidak dikorbankan untuk si mayit, tapi disedekahkan saja. Artinya gimana? Ya, artinya kita tidak berkorban untuk mayit, tapi sedekah daging untuk mayit. Tapi kata beliau, seandainya ada orang korban untuk mayit, ya silahkan, tapi jangan makan sedikit pun. Semua dagingnya adalah disedekahkan. Karena korbannya, pahalanya dipersembahkan atau diberikan kepada mayit. Waktu menyembelih korban, sepakat para ulama tidak boleh menyembelih sebelum imam atau sebelum sholat id. Kalau sebelum sholat id sudah menyembelih, maka fal yubaddil adalah diganti. Adapun hari terakhir menyembelih korban, maka menurut mayoritas para ulama, menurut mazhab Syafi'i adalah sampai 4 hari. Karena Nabi mengatakan kullu ayyamit tasyrik dzabah. Setiap hari tasyrik boleh untuk menyembelih korban. Berarti masanya 4 hari. Ada yang berpendapat masanya cuma 3 hari. Hari raya Idul Adha sama 2 hari setelahnya. Ada lagi yang berpendapat hanya 1 hari. Hari raya Idul Adha. Ada yang berpendapat bisa sampai akhir Dzulhijjah, tanggal 30 Dzulhijjah. Tapi ini pendapat lemah yang tidak ada dalilnya, jangan dipakai sama sekali. Kemudian diingat bahwasanya hari-hari tasyrik itu adalah hari makan, hari minum, dan bagi yang haji juga adalah hari mengumpul istri. Artinya sudah boleh mengumpul istri pada saat haji tersebut. Karena itu sudah selesai hajinya pada tanggal 10 Dzulhijjah. Adapun tempat penyembelihan korban Idul Adha, kalau Nabi menyembelihnya di musola. Musola itu lapangan tempat salat Id. Tapi tidak harus di situ. Seandainya di situ lebih bagus. Kemudian urutan menyembelih. Yang paling utama disembelih sendiri. Karena Nabi menyembelih 30 ekor onta dengan tangan beliau sendiri. Meskipun saya jujur, kata Syekh Albani hadisnya tidak sahih. Tapi bahwasanya Nabi menyembelih 100 ekor onta itu sahih. Kemudian tingkatan berikutnya, kalau kita kalau kita mewakilkan kepada orang lain, maka hendaklah dilihat proses penyembelihannya. Ya Fatimah, wahai Fatimah, qumi ila udhiyatik fashhadiha. Kamu datangi korbanmu, kamu saksikan penyembelihannya. Tapi saya jujur, ini pun juga hadisnya dhaif ya. Tapi ya bagus kita menghadiri penyembelihan karena itu termasuk satu amal soleh menyembelih korban untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun adab-adab menyembelih korban,
paling inti adalah ihsan, berbuat baik kepada korban, yaitu adalah ditajamkan pisaunya dan dibikin rehab hewannya. Ya. Jangan mengasah di depan hewan, karena Nabi mengatakan aturidu antumitaha mauta. Apakah kamu ingin mematikan korbannya berkali-kali mati sehingga kamu tajamkan pisau di depan dia? Adapun untuk onta, cara berkorbannya adalah qiyaman, berdiri ontanya, tidak ditidurkan, khusus onta. Muqayyadah, diikat salah satu kakinya, yaitu kaki yang kiri yang diikat, supaya tidak lari. Adapun yang lain-lainnya, maka paling bagusnya ditidurkan, baru kemudian dikorbankan. Adapun doanya yang wajib hanya satu, Bismillah. Yang lainnya tidak wajib. Allahu Akbar tidak wajib. Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin, sebutkan nama antum, ini juga tidak wajib. Adapun wa min ummati Muhammadin, ini jangan dibaca. Ini khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang punya umat itu Nabi, kita nggak punya umat. Adapun menghadapkan ke arah kiblat, nah, maka hadisnya ini diperselisihkan ulama. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan tidak. Tapi ya bagus kita lakukan karena ada yang mengatakan sahih, ya. Sehingga korbannya dihadapkan ke arah kiblat kalau bisa. Kalau tidak bisa nggak apa-apa, nggak wajib. Kemudian doanya yang panjang, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda ala millati Ibrahim hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma minka wa laka wa an Muhammadin wa ummati. Nah, ini nama kita disebutkan Muhammad, ya. Tapi ummatihi enggak usah. Kemudian bismillah wallahu akbar. Jadi bismillah yang wajib tadi itu yang terakhir bacanya. Yang sebelum-sebelumnya doa-doa yang lain. Taujih, doa taujih, Allahumma wajjahtu dan seterusnya. Kemudian mazhab Syafi'i berpendapat selain membaca doa tadi juga membaca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, baru kemudian disembelih. Tapi mayoritas ulama mengatakan tidak dibaca salawat. Adapun mazhab Syafi'i berdasarkan dalil sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya malaikat Jibril datang kepada beliau mengatakan, sesungguhnya Tuhanmu mengatakan kepada kamu, apakah kamu tahu bagaimana aku muliakan namamu? Maka Nabi menjawab, Allah lebih tahu. Maka Jibril mengatakan bahwa Allah berkata, la uzkaru illa dzukirta ma'i. Setiap aku disebut, kata Allah, maka kamu wahai Muhammad ikut disebut bersama saya. Nah, maka ketika menyebut Allahu Akbar, disunahkan membaca selawat juga. Ini mazhab Syafi'i. Okay? Mazhab Syafi'i saja, yang lain-lainnya tidak. Maka tidak pakai selawat ya nggak apa-apa. Inilah yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini, benarnya dari Allah. Ini secara ringkas saja nih. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Mungkin ada pembahasan kalau ada sisa waktu.